Bang, boleh jelasin Bang namanya siapa dan Abang sebagai siapanya Bu Marisha almarhumah? Oh, nama saya Jejen nih dari Kuningan, Jawa Barat. Saya dulu kerja di Pak Ikang dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Selama 8 tahun dah. Sebagai asisten pribadi. Asisten pribadi. Ya intinya nggak kayak kerja sih di sini mah, jadi kayak keluarga. Karena kan ngantar si Kiki dari kecil, Bella dari kecil dari mulai sekolah, dari mulai SMP, saya ngantar dulu. Sampai sekarang udah nggak aktif lagi kerja sama? Kalau sekarang udah nggak aktif, cuman kan kekerabatan, kekeluargaan masih jalan, komunikasi masih jalan. Pokoknya udah nggak kayak antara karyawan sama bos, udah kayak keluarga. Nggak ada jarak lah ininya. Nah, saya pun nganterin ke Jakarta selalu pengen jangan nginep sini aja, katanya kalau lewat sini mampir nginep sini, kan kita juga nggak pernah larang. Bu Ica juga sama, ngebebasin, pokoknya mau makan, mau tidur, mau bebas. Jadi nggak ada jarak lah. Alhamdulillah orangnya pada baik. Abang dapat kabar info almarhumah meninggal dari siapa Bang? Dari asistennya Bu Ica. Kan Fajar kebetulan ponakan saya kerja di situ, anak kakak saya tuh dapat kabar seperti itu, dan saya kaget juga. Nah, saya dapat kabar kemarin, kebetulan saya juga baru bisa nih terlaksana pagi ini. Semalam berangkat dari Kuningan jam 12 malam. Artinya udah ketemu Mas Ikang sendiri belum? Belum, insya Allah nanti malam sekalian tahlilan. Oh, ntar malam ke Iya. tahlilan ya. Bang, boleh ceritain sedikit mungkin sosok almarhum dan Mas Ikang sendiri seperti apa sih di mata Bang? Kalau pribadi saya menilai Pak Ikang sama Bu Ica itu baik. Masalah makanan nggak pernah ngebeda-bedain. Orang belakang makan apa, orang rumahnya makan apa, nggak ada jarak lah. Masalah rezeki, misalnya Pak Ikang dapat rezeki, Bu Ica dapat rezeki, selalu bagi-bagi. Dan saya nggak pernah minta, nggak pernah apa, jadi ngejalaninnya juga udah kayak di rumah sendiri pekerjaannya itu. Jadi udah kayak keluarga lah. Tapi Abang melihat kedekatan keluarga tersebut seperti apa? Mungkin keharmonisannya atau Mas Ikang dengan almarhumah sendiri? Oh, sangat harmonis. Saya sendiri punya keluarga nggak gitu-gitu amat. Misalnya Pak Ikang mau berangkat kerja selalu cium kening Bu Ica. Ya, saya kadang-kadang merasa gimana, saya juga belum nggak bisa seperti itu. Padahal pengen bisa, cuman ngejalaninnya sulit. Tapi Pak Ikang selalu begitu, saya salut. Tapi Ke anaknya, ke Bu Ica pun sama semua. Kalau sempat kaget gak sih kalau meninggalnya mungkin tiba-tiba? Oh, atau gimana? sangat kaget. Biasanya kalau ada sakit atau apa saya selalu tahu, dikabarin. Kalau ini tahu-tahu meninggal, katanya meninggal di mana? Kalau kata orang rumah katanya di kamar. Pak Ikang pas masuk panggil nggak ngejawab gitu, nggak ada respon. Untuk menghilangkan kekhawatiran kepastian ya, mau mencari kepastian, ini bawa ke rumah sakit dan ternyata Tapi selama Abang kenal almarhum mungkin ada riwayat penyakit apa yang dikeluhin? nggak ada. Dia sehat-sehat aja. Orangnya selalu semangat, apalagi belajar. Kayaknya kalau kuliah udah selesai pengen lagi. Saya juga kadang bingung, ini orang kok kuliah terus, mau ngejar apa ya? Saya kan nggak tahu ya, sama orang bodoh lah, nggak tahu arahnya kemana. Cuma yang jelas Bu Ica sendiri kalau belajar pengen diamalin lagi. Makanya dia kalau ini juga kalau misalnya ngajar di mana nggak dikasih honor pun dia nggak masalah, dijajalin. Karena saya ngalamin pernah nganter begitu. Dan alhamdulillahnya banyak hal-hal yang saya nggak tahu, saya nanya ke Bu Ica, dikasih tahu. Lah banyak ilmu lah, nggak cuma kerja ya di situ, jadi ilmu pun dapet, segala dapet. Salah satu kebaikannya apa sih Pak yang Bapak rasakan mungkin dari Pak Yang Ikang, sering mungkin dari almarhum? kebaikannya dia nggak ini soal masalah uang atau apapun yang masih bisa dipakai bermanfaat, meskipun masih bagus, entah HP entah apa. Kalau memang dia merasa saya pengen ganti nih, bosen misalkan, pasti kasihin ke orang rumah siapa aja, peralatan rumah tangganya apa semuanya, nggak ada yang dijual-jual. Yang ada dikasihin, maksudnya biar dimanfaatin gitu, biar bermanfaat. Kalau dia beli mahal-mahal jauh-jauh lagi kan. Jadi kita salut lah gitu. Kang, hal apa sih yang belum keinginan almarhum selama masa Akang bersama kerja dengan beliau? Apa sih halnya, misalnya apa kepingin sekali punya momongan atau kepingin lagi pendidikan atau apa Kang? Si ibu sama bapak yang saya tahu mah pengen banget tuh anak-anaknya cepet nikah. Cuman kan kadang ide sendiri juga bingung ya, namanya jodoh kan kita nggak tahu. Apalagi Pak Ikang udah kerjanya kan sekarang pulang malam. Pak Ikang juga sama suka ngomong begitu. Katanya nih kapan ya mau punya cucu nih, kalau saya bawa anak ke rumahnya tuh pengen punya anak laki gitu, suka bilang gitu.
Pak Jejan, mungkin selain senang menimba ilmu ya Bu Ica ya, mungkin kan tadi juga sempat dibilang senang berbagi ilmu juga Ya. kan. Mungkin edukasi apa yang Pak Jejan terima selama ini dari almarhumah? Hikmahnya yang saya bisa dapatkan itu dari beliau, saya juga jadi senang berbagi sama orang. Jadi ngerasain dulu saya susah, nyenengin orang susah, saya sendiri disenengin sama Bu Ica, sama Pak Ikang, senangnya seperti ini. Ya, saya tuh pengen seperti itu, karena kan biar rezeki lancar juga, nah hikmahnya itu. Banyak hal yang tadinya misalkan kita di rumah yang kebiasaan ya, namanya saya kan orang kampung, kadang sabun pun satu rame-rame kan. Setelah kerja di situ, kita yang jadinya tadinya biasa ada kotoran atau apa di rumah, jadinya resik di rumah sendiri ya, kita jadi kebawa gitu, kebawa kedisiplinan di situ. Kebersihan juga Iya, dijaga. sama disiplin juga. Kang, kalau di rumah gitu kepada para pekerjanya seperti apa almarhum ini, apakah ada perbedaan sedikit tentang makan atau apa kayak gitu kan? Nggak ada. Nggak pernah ngebeda-bedain soal makanan. Kakang pernah ngalamin makan bersama Aku ini? semuanya bareng-bareng. Gimana ceritanya? Terkecuali memang ada acara ya. Ada acara, mungkin nanti nih kita dipisahin dulu nih. Kan kita mau ngumpul nih rame-rame teman-temannya atau siapa. Kita makan terpisah dari tempat itu. Tapi kadang-kadang keseringannya kalau kita ini, kamu ayo makan bareng-bareng gitu, diajak bareng langsung. Nggak ada jarak pokoknya, kayak anaknya aja kayak gitu. Kang, Nggak ada istilah antara karyawan sama bos, nggak ada. Kang, kan kemarin pas almarhum mengumuskan terakhirnya kan di sampingnya ada sajadah, mukena sama Al-Quran ya. Akang melihatnya sosok almarhum ini memang rajin beribadah. Iya, sering beribadah, sering puasa yang saya tahu tuh. Cuma yang jelas kemarin itu sebelum sebelum ketahuan sama Pak Ikang ya, itu memang posisinya itu habis ngaji, kalau kata karyawannya habis ngaji, kan bilang dulu ke Pajar juga mau biasa sholat dulu, ngaji dulu, kegiatan di kamar memang gitu. Terus setelah itu ya udah istirahat. Cuman kita kan nggak tahu dia bakal nggak ada gitu. Emang almarhum mobilitasnya tinggi ya Bang ya? Ya? Mobilitasnya tinggi, Iya. kegiatannya padat gitu ya? Iya, di luar ada kegiatan, di dalam rumah pun bikin kegiatan, apalagi sekarang musim konten, musim vlog segala kan, dia banyak lah kegiatan gitu. Kapan terakhir ketemu Bang? Saya sekitar sebulanan yang lalu kalau saya. Bulan lalu. Baru ya? Kalau saya gitu. Oh Abang sempat ke kediamannya? Aku sering, saya kan sering keliling. Walaupun udah nggak kerja tapi tetap Iya. sering ke sana. Dikasih alhamdulillah ke semua yang pernah kerja di situ, dikasih kebebasan Bang. Yang penting masih kenal gitu. Apalagi kalau saya kan sering komunikasi, apalagi udah hidup di situ lama, 8 tahunan lah. Terus dilanjutin sama adik saya. Jadi apalagi ada adik saya kan nggak terlalu sungkan lah kalau mau ke situ. Bang, waktu pertemuan terakhir kemarin ada firasat apa nggak Bang? Karena kan sebelum meninggal almarhum sempat bicara soal kematian kayak gitu. Waktu pertemuan terakhir kemarin ada nggak? Kalau yang saya tahu dari saudara saya yang kerja di situ ya, dia arahnya ke situ. Misalkan saya pengennya tuh kalau meninggal pengen di tanah putih, kuburnya gitu ada. Misalkan kalau saya lagi nggak ada, nanti gimana ada cerita gitu. Cuma jelasnya seperti apa saya juga belum dapat informasinya. Abang nggak ngerasa firasat itu waktu abang Nggak ketemu ada sama terakhir? sekali, nggak ada. Taunya happy aja. Emang di keluarga itu mah happy aja kalau di rumah. Kalau yang tahu. Karena di keluarga itu diperlihatkan cinta ya, karena Iya, cinta benar. melihatnya hubungan antara keluarga ini anak terus cinta selalu. Kan kalau cium kening, cium apa tuh ke istri mahal biasa ya. Ini sampai anak-anak semua sama. dilakukan setiap hari. Iya, setiap hari, setiap mau berangkat. Itu yang bikin saya salutnya tuh Almarhum juga melakukan itu. sama semua. Jadi kayak orang tua memperlakukan ke anak kecil sama seperti itu kasih sayangnya. Sampai sekarang saya juga sering ngasih gitu. Saya tahu di situ. Oke, terakhir doanya untuk almarhum seperti apa? Ya mudah-mudahan almarhumah Bu Ica meninggalnya husnul khotimah, menjadi penghuni surganya Allah, bersama di lapangan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Terima kasih lah ini